Anda masih bersama kami di Klinik Hukum Jelis, masih bersama dengan ada Ibu Jelis dan juga ada Pak Okto dari kantor advokat pengacara Cipta Law Firm dan juga ada Pak S, ayah kandung dari sang korban. Nah, untuk saat ini Pak S, terakhir di sini hubungan Anda dengan pihak kepolisian untuk kasus ini sudah sampai mana, Pak? Ya, tadi disuruh apa itu penyidik tambahan gitu katanya. Gitu, Mas. Ada keterangan baru yang Anda dapatkan atau apa begitu, Pak? Iya, itu kan saya sebelum saya melapor, itu kan saya rekam. Nah, makanya itu ini tadi ya itu laporan rekaman itu diminta ke pihak kepolisian gitu. Oke. Siapa yang memberi dukungan pada Anda hingga Anda memperjuangkan kasus dari yang menimpa putri Bapak? Ya, sekeluarga lah. Satu keluarga memberikan dukungan yang baik, gitu ya, Pak ya. Iya. Intinya terus berjalan dan saya yakin di sini Ibu Jelis dan juga Pak Okto juga ikut mengawal dan ingin menuntaskan kasus ini dengan sebaik-baiknya begitu. Apa yang mendasari, Bu? Latar belakangnya apa? Ibu Jelis tetap berada di samping dari Pak S ini sebagai ayah kandung korban. Ya, saya sebagai seorang pengacara, saya paham hukum. Sedangkan Pak S tidak paham hukum. Ketika dia berkenan dengan hukum dan tidak berdaya, sudah kewajiban saya untuk membantunya semaksimal mungkin. Sebagai seorang manusia, sebagai seorang ibu yang juga memiliki anak, tentunya saya tidak ingin anak-anakku akan mengalami hal yang serupa. Satu yang menjadi landasan saya untuk saya memperjuangkan kasus Pak S ini, jangan sampai kepercayaan anak terhadap orang tuanya akan hancur karena ketidakpahaman hukum. Jadi ayah dan ibu meskipun sudah bercerai harus tetap melindungi anaknya lahir dan batin, karena ini akan berdampak ke masa yang akan datang. Jadi pemirsa di rumah, mari kita berpikir, apabila hukum ini tidak dijalankan dengan tegak, apabila anak tidak nyaman dengan orang tuanya, atau anak tidak nyaman dengan keluarganya karena ada ketakutan tersendiri akan masalah-masalah seksual yang dilakukan oleh orang sekitarnya, maka apabila menjadi anak seperti itu, Anda akan sangat membutuhkan bantuan. Dan kami akan membantunya, karena ada pernah kisah ada teman juga yang keluarganya broken home. Karena dia takut lingkungan di sekitarnya akan melakukan sesuatu yang tidak senonoh untuk dia. Jadi kemana-mana dia bawa benda-benda yang bisa melindungi dirinya. Seperti itunya ketakutan anak. Nah, apakah orang dewasa memahami ketakutan itu? Belum tentu. Belum tentu kan? Dia akan mengatakan, kenapa kemana-mana membawa senjata tajam? Karena dia mengatakan, saya tidak akan pernah nyaman kalau saya tidak membawa barang ini, karena saya takut kehidupan saya akan hancur kalau saya tidak bawa barang ini. Kan akan menjadi trauma sepanjang masa, akan menjadi kekerasan yang terus menancap di pikiran. pikiran. Di dalam pikiran mereka gitu. Seperti itu, Pak. Jadi kenapa masalah-masalah sosial saya ingin mengawalnya sampai tuntas, karena masalah sosial itu identitas bangsa. Anak-anak adalah identitas kita. Jangan sampai ketika dia dewasa, dia tidak tahu norma. Dia mau tidur dengan bapaknya atau dengan ibunya, ya. Terus kemudian ini mau jadi apa negara ini, seperti itu. Jadi norma harus tetap dijalankan. Norma harus dijunjung tinggi dan punishment harus dijalankan oleh masyarakat dan oleh negara. Sepakat, Ibu Jelis. Baiklah, saya coba ke Pak Okto. Pak Okto, untuk saat ini pendampingan pada kasus hukum ini sudah berada di posisi yang mana, Pak? Kemarin diinfo sama Bapak S kondisinya seperti apa, dan kita sudah di TKP di kantor polisi dan kita sudah mendapat jawaban, responnya sangat baik. Kita tunggu perkembangan apa yang kita menjadi requestan pendampingan hukum ini bisa disampaikan dan keadilan hukum Bapak S ini terhadap anaknya dapat diwujudkan. Itu yang kita inginkan bersama-sama ya, Pak. Betul. Dan saya pribadi kalau melihat
anak di bawah umur diperlakukan demikian. Saya jadi teringat saya punya adik perempuan. Kemudian bagaimana kalau adik perempuan itu diperlakukan seperti demikian, maka banyak keluarga yang akan tidak ada keluarga lagi. Banyak keluarga yang akan terancam punah, tidak tahu bagaimana adat beradabnya antara orang tua dan anak. Ketika ini tidak diberikan efek jerah terhadap predator anak yang merusak dari hubungan keluarga, maka saya akan bertindak keras dan tegas bahwa ini salah dan harus diberi hukuman. Oke, ini salah dan harus diberi hukuman. Saya coba menggali beberapa fakta tadi pemirsa, dan tanpa bermaksud mendiskreditkan siapapun, saya coba ke Ibu Jelis. Ini kondisinya kan kita berbicara mengenai aspek sosial juga, Bu. Dan beberapa kasus seolah-olah yang terjadi di sekitar kita itu bukan hanya di perkotaan, tapi juga di mereka-mereka yang ada di daerah seperti itu. Tiba-tiba mencuat sebentar, kemudian turun lagi karena sudah ada yang namanya ketemu satu dengan yang lainnya, kemudian diselesaikan dengan pernikahan karena masa pencampuran atau pemerkosaan. Hal semacam ini seolah-olah menjadi satu jalan keluar di selain ranah hukum tadi. Bagaimana pandangan Ibu? Ya, mungkin karena penegakan hukumnya kurang, sehingga masyarakat mencari solusi sendiri. Nah, solusi ini kan tidak boleh melanggar norma lagi. Kembali ke arah situ ya, norma yang harus norma itu harus dijunjung tinggi. Di mana norma itu yang akan membuat masyarakat itu terlihat beradab. Baik. Kita harus menjaga adab itu. Jadi kalau menurut saya memang harus ada tempat. Ini anak ibarat tanaman, ini sudah sekitarnya sudah beracun, itu harus diambil. Harus diambil, dikeluarkan dari situ, dan harus ditempatkan yang di tempat bagus. Ya. Nah, di tempat bagus di mana? Dari pihak keluarga bisa berpikir ikut ayah atau disekolahkan di tempat yang berbeda. Jadi tidak di tempat yang sama. Jangan mengganti lingkungan lah, betul, Bu, mengganti lingkungan. Baik. Dan anak itu harus didekap dengan benar-benar kasih sayang untuk dia bangkit, bisa tahu hak-haknya, bisa dia mengerti bahwa dia memiliki harga dan sangat berharga untuk dirinya sendiri. Kalau ataupun mungkin orang tuanya tidak bisa memberikan penghargaan itu, paling tidak aku berharga untuk diriku dan Tuhanku. Nah, seperti itu. Jadi memang harus diambil. Tidak bilang, wah dia kan juga punya hak hidup. Iya, tapi dia mati di tempat itu. Kalau saya biarkan, dia akan mati. Jadi sebagai yang punya hak, Bapak ambil, selamatkan anak itu. Seperti itu. Baik. Dan saya akan mendukung sekali. Banyak tempat-tempat bagus nanti Bapak di Surabaya. Kita bisa ambil anak itu untuk dia lepas dari lingkungan ini, masuk ke lingkungan baru dan melupakan yang lain. Aku tahu bahwa tidak bisa melupakan karena itu, tapi paling tidak bisa mengobati, meredam itu. Memang luka kan tetap ada bekas. Betul, Bu. Tapi lebih baik ada bekas daripada luka itu semakin lama dan membunuh dia. Seperti itu. Dan coba nanti akan Bapak pikirkan ya Pak ya. Iya, Bu. Bapak harus mengambil tuh anak, kemudian di mana anak itu mau kau tanam. Nah, tentunya kau yang lebih tahu. Kami sebagai pengusaha, pengacara, advokat, mungkin kami akan berbagi dengan pemirsa dengan masalah seperti ini. Ketika anak sudah tidak ada harapan, dia berada di lingkungan yang sama, keluarga tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah hanya Anda mendengarkan, oh kasihan dia ya, kasihan dia, tapi tidak melakukan apa-apa? Itu sama dengan bohong. Baik, Ibu Jelis. Lantas bagaimana persiapan ini, Bu, untuk menuju ke jenjang berikutnya untuk kasus ini? Apa yang sudah disiapkan oleh Ibu Jelis dan juga Pak Okto? Ya. Kita tetap mengawal dulu ya. Mengawal dan lihat perkembangannya seperti apa. Karena apa yang dilakukan penegak hukum polisi sudah benar. Kita tetap mengawal bagaimana dengan bukti-bukti baru yang ada, siapa yang terlibat, dapat terungkap dan diberi hukuman yang setimpal sepatutnya, Maka dari itu kita bersama tim Cipta Law Firm akan tetap terus mengawal demi kebenaran dan keadilan, kepastian hukum, perlindungan hukum juga buat anaknya Pak S. Baik Pak Okto. Lantas bagaimana harapan terbesar dari Pak S untuk kasus ini, Pak? Ya, mudah-mudahan pelaku dihukum yang setimpal dengan perbuatannya, dan anak saya semoga
bisa bersama saya. Itu harapannya ya. Iya. Jadi ini perjuangan ayah ini memang benar-benar dituntut untuk menyelamatkan putri begitu. Iya. Oke. Baik, Pak S, tetap bersabar Pak, tetap berdoa, tetap berjuang terus. Iya. Jangan khawatir, ada keluarga yang mendampingi Anda, ada Ibu Jelis, ada juga Pak Okto dari Cipta Law Firm untuk terus mengawal kasus ini. Semoga segera tuntas dan keadilan mudah-mudahan bisa ditegakkan di Indonesia. Begitu Bu Jelis ya. Amin. Pak Okto. Amin. Baiklah. Pemirsa, saya tutup dulu untuk acara kali ini, sekaligus saya mengimbau kepada Anda apabila Anda memiliki kasus hukum tertentu, Anda bisa langsung menuliskannya di kolom komentar. Jangan lupa berikan masukan, berikan pendapat Anda atau pertanyaan apapun, akan kita respon bersama. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Tanya Jalis untuk mendapatkan edukasi lainnya seputar dunia hukum. Saya Amal Bastian, tutup acara. Sampai jumpa.